Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali kita dalam pembelajaran online. Untuk pembelajaran kali ini kita masih membahas tema 7, tetapi dengan subtema yang baru, yaitu subtema ketiga. Itu subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan. Untuk kali ini, pada subtema ketiga ini, kita hanya akan membahas pembelajaran satu saja. Mudah-mudahan dengan sedikit demi sedikit kalian akan lebih memahami. Marilah kita mulai. Sebelum kita memulai, ada baiknya kalian persiapkan terlebih dahulu buku paketnya, buku tulisnya, dan pensilnya, sehingga ketika ada yang perlu ditanyakan, kalian catat dan kalian tanyakan ketika kita masuk di sekolah. Kemudian ada yang penting, coba kalian tulis dalam buku tulismu. Oke anak-anakku, untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama membuka bukunya. Sebelum memulai pembelajaran, kita ucapkan dan membacakan dulu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan anak-anakku. Sekarang kita sudah masuk ke buku paket. Silakan buka buku paketnya, buku paket tema 7 ya. Nah, buka halaman 149. Dari situ lihat ada subtema 3, itu peristiwa mengisi kemerdekaan. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan. Pada pembelajaran yang telah kita lalui, kita belajar tentang proses terjadinya kemerdekaan Republik Indonesia, dari proklamasi sampai perundingan-perundingan ketika kita sudah merdeka. Nah, sekarang pada bab subtema yang ketiga ini, kita akan belajar tentang bagaimana cara mengisi kemerdekaan negara kita. Kita ulang kembali. Merdeka artinya kita terbebas. Merdeka artinya kita bebas. Tidak dijajah, tidak dibelenggu, tidak di bawah kekuasaan orang lain. Oke, marilah kita sama-sama. Coba kalian lihat, di sini ada 4 buah gambar. Gambar yang pertama, kalian lihat di sini, yaitu tentang apa di sini? Tentang kegiatan di sekolah, tentang belajar. Berarti nomor 1 itu tentang pendidikan, itu belajar. Coba kalian lihat lagi gambar yang nomor 2. Gambar yang nomor 2, kalian lihat di sini ada orang sedang membangun gedung. Jadi gambar itu adalah pembangunan. Yang ketiga, ini adalah gambar seorang atletik bulu tangkis ya, yang jadi juara. Jadi gambar 3 ini adalah seorang gambar atletik ya, gambar atletik olahraga yang dia sudah juara. Yang keempat, kalian lihat gambar ya, gambar tentang wayang kulit ya. Di sini mungkin sedang apa? Mempelajari kesenian daerah. Oke, lanjut kita lihat. Kita baca di sini. Silakan kalian baca. Amatilah gambar-gambar di atas. Nah ini. Gambar ini gambar 1, 2, 3, dan 4.
Gambar-gambar tersebut merupakan peristiwa atau kegiatan positif dalam rangka mengisi kemerdekaan. Ya, ceritakan kegiatan apa sajakah itu. Jadi, keempat gambar ini adalah kegiatan positif dalam mengisi kemerdekaan. Sebelum kita lanjut untuk mengisinya, marilah kita terangkan dulu sedikit. Jadi, kegiatan itu ada dua. Kegiatan positif dan kegiatan negatif. Secara mudahnya, kegiatan positif adalah kegiatan yang baik, kegiatan yang bermanfaat, kegiatan yang berguna bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi orang lain, dan bagi bangsa dan negara. Sebaliknya, kegiatan negatif adalah kegiatan yang tidak bermanfaat, bahkan bisa menyebabkan kebinasaan bagi diri kita, bagi keluarga kita, dan bagi orang lain, dan bagi bangsa dan negara. Jadi, untuk mengisi kemerdekaan Indonesia ini, kita wajib mengisinya dengan kegiatan-kegiatan positif atau kegiatan yang baik. Nah, dari keempat gambar yang kita lihat tadi, itu merupakan kegiatan-kegiatan positif dalam mengisi kemerdekaan negara kita. Mari kita ceritakan. Gambar nomor 1. Apa yang kalian lihat dari gambar nomor 1? Yaitu kegiatan pembelajaran. Kegiatan belajar. Ya, kegiatan pendidikan berarti. Yang nomor 2. Kalian bisa lihat nanti di sini. Ya, nomor 2 apa? Kegiatan sedang pembangunan. Membangun gedung-gedung untuk meningkatkan perekonomian negara kita. Gambar yang ketiga yaitu tentang olahraga, prestasi dalam bidang olahraga. Ya. Yang keempat, gambar apa tadi yang keempat? Itu tentang melestarikan atau mempelajari kesenian daerah. Oke, kalian bisa lihat nanti ya. Oke, lanjut sekarang. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembelajaran ke-1. Pembelajaran ke-1. Kita bacakan dulu. Banyak peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada peristiwa-peristiwa yang dianggap penting dan patut dirayakan bersama orang lain. Untuk itu, diperlukan sebuah surat undangan untuk merayakan bersama orang lain. Nah, dalam pembelajaran 1 ini, kita akan belajar tentang peristiwa-peristiwa yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu peristiwa? Peristiwa adalah kejadian yang terjadi, kejadian yang sedang terjadi, atau kejadian yang telah terjadi. Contoh sekarang ini, peristiwa yang menggegerkan dunia ini, sekarang adanya virus COVID-19. Ya, peristiwa yang menggegerkan dunia akan tercatat di dalam sejarah dunia. Ya, jadi peristiwa adalah suatu kejadian yang telah bahkan sekarang telah terjadi. Nah, ketika kita mendapatkan suatu peristiwa yang baik, kita ingin merayakannya bersama orang-orang yang kita cintai atau kita sayangi. Untuk itu kita perlu apa? Perlu membuat suatu surat undangan. Ya, surat undangan. Nanti dalam pembelajaran 1 ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat surat undangan. Perhatikan di sini narasinya. Lihat buku paket kalian. Hari menjelang sore, Ayah Beni mengajak Beni pulang dari kebun cengkih Pak Rudi. Ayah Beni akan menghadiri undangan pertemuan warga. Pertemuan warga tersebut sangat penting karena akan membahas pembangunan jalan dusun. Ini percakapan antara Ayah Beni dan Beni. Ayah, Beni, ayo kita pamit pulang ke rumah Pak Rudi. Beni, kenapa harus buru-buru pulang ya? Beni masih betah di sini. Ayah, ada undangan ke pertemuan warga. Ini surat undangannya. Beni, baik ayah. Nanti ayah harus jelaskan tentang surat undangan ya. Ini cerita tentang
Ayah Beni menerima surat undangan. Kita lihat. Coba kalian lihat halaman 152. Nah, ini adalah contoh surat undangan. Oke, kita lihat. Coba kalian lihat di buku juaranya di sini. Kita lihat. Nah, yang undangan. Contoh. Nah, ini. Oke, kita balik lagi di sini. Perhatikan contoh surat undangan berikut ini. Silahkan buka buku kalian. Silahkan buka buku paket kalian halaman 152. Lihat ya kalian, perhatikan contoh surat undangan berikut ini. Perhatikan. Perhatikan dengan baik-baik. Nah. Oke, tahukah kamu? Coba Bapak akan bacakan terlebih dahulu. Silahkan kalian baca dulu atau dengarkan apa yang akan Bapak bacakan. Surat undangan. Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Kalimat yang digunakan dalam undangan haruslah efektif, yaitu singkat, padat, dan jelas. Jadi, undangan itu digunakan dengan kalimat yang efektif. Apa itu kalimat efektif? Yaitu kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Jadi dalam menulis suatu undangan kalian tidak boleh membuat kata yang terlalu panjang. Usahakan kata yang efektif, yaitu singkat, padat, dan jelas. Tujuannya agar apa? Agar orang yang membacanya dapat segera mengerti isinya. Jadi usahakan ketika kalian membuat surat undangan itu harus singkat, sehingga orang langsung pada dia tahu apa surat undangan itu tentang apa. Berbeda dengan kita membuat karangan. Dalam membuat surat undangan, kita harus gunakan kalimat yang efektif. Apa itu kalimat efektif? Itu kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Oke, lihat. Berdasarkan jenisnya, surat undangan dibedakan menjadi 3 jenis. Yaitu yang pertama, undangan resmi. Apa itu undangan resmi? Apa itu undangan resmi? Kita lihat di sini. Undangan resmi adalah undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. Jadi yang pertama kita baca undangan resmi. Jadi undangan resmi adalah undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Contohnya instansi itu adalah contoh instansi sekolah. Maka ketika sekolah memberikan undangan kepada kalian, itu termasuk surat jenis undangan resmi. Yang kedua, undangan setengah resmi. Apa itu undangan setengah resmi? Undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Jadi undangan setengah resmi, undangan yang mengatasnamakan perorangan. Jadi atas nama orang, perorangan, individu. Bukan dinas, bukan instansi. Jadi perorangan yang ditujukan kepada perorangan juga maupun kepada instansi atau organisasi. Contohnya, jika kita menulis undangan kepada sekolah, itu namanya undangan setengah resmi. Yang ketiga, undangan tidak resmi. Apa itu undangan tidak resmi? Undangan tidak resmi adalah undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan, seperti undangan ulang tahun, undangan perayaan kelahiran, ya, undangan nikahan, itu termasuk undangan tidak resmi. Ya, kita ulang lagi. Jadi surat undangan dibedakan menjadi 3 jenis. Ya, jadi menurut jenisnya surat undangan dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, undangan resmi, yaitu undangan yang mengatasnamakan organisasi, instansi atau kedinasan. Ya. Yang kedua, undangan setengah resmi, yaitu undangan yang mengatasnamakan perorangan, yang atas menamakan pribadi yang ditujukan kepada orang lain atau kepada
organisasi. Yang ketiga, undangan tidak resmi. Undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan juga dan untuk kepentingan perorangan, untuk kepentingan dia sendiri. Contohnya seperti surat undangan ulang tahun, ya, undangan perayaan kelahiran, undangan nikahan. Ya, mudah-mudahan kalian mengerti. Ayo mengamati. Nah, di sini ada gambar surat di sini. Ya. Perhatikan sebuah surat undangan yang diterima Ayah Beni. Menurutmu termasuk jenis surat undangan manakah surat tersebut? Lihat. Nah, ini kira-kira termasuk jenis surat undangan apa? Undangan resmikah? Undangan setengah resmikah? Atau undangan tidak resmi? Ya, lihat. Berarti ini adalah undangan resmi. Di sini karena apa? Ada kop instansi pemerintah daerah Dusun Mentari. Nah, ini ciri dari undangan resmi, biasanya ada kop instansinya. Ketika sekolah mengundang kalian, biasanya ada seundang itu ada nama SD-nya, ada lambang logonya. Ya. Jadi ini termasuk surat undangan resmi. Ya. Ini adalah bagian-bagian dari surat. Bagian-bagian dari surat. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat di buku Juara, Rumah Juara. Nah, sini lihat. Nah, ini ya. Sama tadi ya. Sini ya. Ini bagian-bagian dari surat. Coba kalian perhatikan baik-baik. Ya, perhatikan baik-baik. Ini termasuk dalam surat resmi karena ada lembaganya di sini. Ya, ada lembaganya yaitu Kelurahan Senja, Kecamatan Lembayung. Ini adalah logonya. Ini ciri ya, ciri dari surat resmi. Ini adalah bagian-bagian dari surat. Bagian-bagian dari surat. Oke, yang pertama apa yang di sini? Ini namanya kepala surat. Silahkan kalian boleh ditulis. Jadi kita tulis ya. Bagian-bagian surat itu terdiri dari ini. Contoh surat resmi ya. Ya, kalau surat tidak resmi atau surat pribadi, nanti ada sesuatu yang tidak ada. Kita pakai surat resmi dulu di sini, sesuai dengan contoh yang ada di buku. Oke, yang atas namanya ini adalah kepala surat. Namanya kepala itu harus di atas ya, jadi kepala surat itu di atas. Nah, kemudian di sini ada kepada yang terhormat Bapak Hermawan, Dusun Mentari RT 1 RW 10, Kelurahan Senja, Kecamatan Lembayung. Nah, ini namanya adalah namanya nama dan alamat tujuan. Namanya ini adalah orang yang akan diberikan surat ini. Ini bagian dari nama dan tujuan, alamat tujuan, alamat di sini. Di nama dan alamat tujuan. Kemudian dengan hormat, salam pembuka atau pembuka surat. Dengan hormat pembuka surat. Bisa dengan assalamualaikum. Ya. Selamat pagi. Dengan hormat itu namanya pembuka surat, ya, harus dibuka dulu. Kemudian di sini ada dengan hormat, dengan ini kami mengharapkan kehadiran Bapak Ibu sepada ini. Ini adalah hari tanggal. Ini adalah termasuk dalam isi surat. Nah, suratnya apa? Harus isi ya. Karena dalam membuat surat itu harus kalimatnya efektif, singkat, padat dan jelas. Ini isinya, intinya di sini. Hari, tanggal, waktu, tempat dan keperluan. Ini termasuk isi surat. Nah, kemudian demikian undangan ini kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Ini namanya penutup surat. Ini namanya penutup surat. Jadi surat itu ditutup. Setelah dibuka, maka harus ditutup. Bisa dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terserah. Kemudian ada Lembayung 25 Oktober 2016. Ini namanya apa? Tempat dan tanggal surat. Tempatnya di mana surat ini dibuat? Di Lembayung. Tanggal berapa surat ini dibuat? Tanggal surat itu tanggal 25. Jadi tempat dan tanggal surat. Bisa biasanya ada yang di atas. Di sini ada nanti. Ya, ini termasuk tempat dan tanggal surat. Kemudian ada tanda tangan di sini. Dr. Anil Hendra Sunabaya. Ini apa namanya? Pembuat surat. Jadi kita lihat di sini bagian-bagian surat
yang kita contohnya surat resmi ada yang pertama adalah kepala surat. Ini ya. Di atas ini namanya kepala surat. Yang selanjutnya adalah nama dan alamat tujuan. Nama dan alamat tujuan orang yang akan kita berikan surat ini di sini kepada yang terhormat. Kemudian dengan hormatnya pembuka surat. Kemudian isi surat. Kemudian penutup surat. Kemudian tempat dan tanggal surat yang dibuat. Kemudian pembuat surat. Jadi ada beberapa bagian dalam yang harus ada dalam membuat surat, terutama surat resmi. Berdasarkan contoh yang kita lihat ini. Yang pertama berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ini surat lengkap. Harus ada 7 bagian dalam surat. Ya, 7 bagian dalam surat, terutama dalam surat resmi. Kalau surat tidak resmi nanti beda lagi. Oke. Nah, sekarang kita menentukan perbedaan dan persamaan jenis-jenis surat undangan. Ya, menentukan perbedaan dan persamaan jenis-jenis surat undangan. Tadi kalian sudah mengenalkan ada 3 jenis surat. Surat resmi yang kita lihat di atas tadi, surat setengah resmi, dan surat tidak resmi. Kita lihat sekarang contoh berikut. Ini ya. Contoh, Sekolah Dasar Permai Alam, Jalan Mutiara Indah nomor 135 Tangerang. Nah, ini sudah lihat kan? Tidak beda, sama aja di sini. Nanti ya. Oke. Kepala Aris. Nah, ini. Nah, kita bisa mengelompokkan contoh surat undangan berdasarkan jenisnya. Kali ini kita akan menentukan perbedaan dan persamaan ketika jenis surat undangan tersebut. Kita bisa menulis persamaan dan perbedaan ketiganya dalam bentuk tabel berikut ini. Lihat di sini. Nah, ini kalau kita lihat halaman di sini di buku juaranya ya. Di sini aja kamu lihat dulu di sini. Nah, ini kira-kira contoh surat apa? Ini adalah surat resmi ya. Kita lihat sini sekolah dasar. Ini instansi yang mengirim. Walaupun tadi berbeda ya urut, tapi sama aja. Ini adalah namanya apa ini? Kepala surat atau kop surat. Ya. Ini kan nama dan alamat. Ya, nama dan alamat ya. Kemudian ini dengan akan diadakannya pelepasan ini adalah salam pembuka. Ini adalah isi surat. Ini adalah penutup surat. Ini adalah pembuat surat. Ini apa nih sini nih? Berbeda kan? Tadi di bawah sama saja. Bisa kalian tulisnya di bawah atau di sebelah atas kanan. Tangerang 1 Juni 2018. Ini adalah tempat dan tanggal penulisan surat. Ini termasuk surat resmi. Lanjut, nah ini kepada Bapak Aris di tempat. Dengan ini kami mengharapkan kepada Bapak. Nah ini adalah contoh dari surat setengah resmi. Contoh surat setengah resmi dari bentuknya seperti ini kepada Bapak Aris ini ya. Tanggal ini. Saya undangan. Nah ini ada judulnya undangan. Teman-teman, ini adalah undangan apa? Ulang tahun. Berarti ini termasuk surat tidak resmi. Kita bisa lihat ya di sini. Ini adalah surat resmi, ini ada surat setengah resmi, dan ini surat tidak resmi. Kita lihat di sini. Nah, ini lihat ada jenis undangan tadi ya, ada 3. Kita lihat di buku ini. Udah kita lewat ya. Oke. Nah, ini lihat di sini. Pernahkah kamu melihat surat undangan yang diterima oleh ayah dan ibumu? Dapatkah kamu menentukan bagian-bagian di dalamnya? Perhatikan beberapa contoh surat undangan berikut, lalu lakukan petunjuk kegiatan. Tandai dengan warna merah untuk contoh surat resmi. Tandai warna kuning untuk contoh undangan setengah resmi. Tandai warna biru untuk contoh tidak undangan resmi. Nah, ini lihat. Tadi sudah kan ya? Ini apa surat, termasuk surat apa? Surat resmi. Dan ini adalah surat setengah resmi. Kita akan lihat ini undangan. Jelas. Kalian lihat perbedaannya. Surat resmi dan surat setengah resmi. Lihat. Ya. Kita tahu pengertian surat resmi adalah surat yang diberikan oleh suatu instansi. Biasanya sih ada lambangnya di sini. Di sini ada bacaannya di sini ya. Ini ada bacaannya. Nah, di sini kan dilihat. Nah, ini. Sedangkan di sini surat setengah tiga resmi tidak ada kopnya. Ya. Dari bahasanya lihat, di sini ada nomor resmi banget nih. Ya, di sini lihat
kepada saudara Sumardi di tempat ini. Surat setengah hampir bentuknya seperti ini. Bahasanya singkat seperti ini. Mudah-mudahan kalian bisa ngerti. Bagus. Nah, ini adalah surat tidak resmi ulangan tahun, ya jelas. Jadi surat tidak resmi itu adalah dari perorangan, untuk perorangan, dan untuk kepentingan perorangan. Ini lihat. Bahasanya bebas di sini ya. Tapi tetap tadi surat undang itu harus bahasanya efektif, singkat, padat, dan jelas sehingga orang itu tahu ini. Dan tetap bagian-bagian tertentu harus ada. Yang pertama apa yang paling penting biasanya? Ya. Antara surat resmi, setengah resmi, ataupun tidak resmi apa? Harus ada nama dan alamat orang yang akan kita tuju. Kemudian harus ada salam pembuka. Harus ada isi suratnya. Dan yang ketiga harus ada salam penutup dan pembuat surat. Itu. Oke, lanjut. Ayo berdiskusi jenis undangan resmi persamaannya. Tadi kita lihat di sini. Kalian bisa lihat di buku Rumah Juara. Perbesar di sini. Nah, jenis undangan, surat undangan resmi, perbedaannya. Ini persamaannya. Hampir banyak persamaannya, satu ada dua. Perbedaannya yang pertama, surat undangan resmi yaitu mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Tadi kan sesuai dengan arti dari surat resmi. Sedangkan surat undangan setengah resmi mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan maupun instansi atau organisasi. Ini berdasarkan pengertiannya ya, jadi nomor satu pengertiannya. Sedangkan surat undangan tidak resmi adalah mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan. Jelas ya? Yang jadi masalah itu ini surat undangan resmi dan setengah resmi ini hampir mirip ya. Tetapi bedanya apa? Kalau sudah setengah resmi itu dari perorangan ya, dari perorangan, bisa kepada perorangan maupun kepada organisasi maupun kepada instansi. Jadi beda dari ciri dari surat setengah resmi adalah perorangan itu mengirim surat kepada perorangan atau organisasi. Nah, kalau surat resmi yaitu pasti dari suatu organisasi atau kedinasan, tidak boleh perorangan, itu surat resmi. Sedangkan surat tidak resmi jelas yaitu dari diri pribadi kepada orang lain, pada pribadi juga. Jadi kalau surat tidak resmi itu dari pribadi kepada pribadi, bukan untuk kepada organisasi. Yang kedua apa perbedaannya antara surat resmi, undangan setengah resmi, dan undangan tidak resmi? Yang kedua biasanya digunakan untuk kepentingan kedinasan. Jelas kata Bapak juga ya. Surat resmi itu pasti antara surat kedinasan. Setengah resmi biasanya digunakan untuk kepentingan setengah resmi. Contohnya, Ketua RT mengundang warganya untuk siskambling, kerja bakti, yaitu. Nah, surat tidak resmi biasanya digunakan untuk kepentingan perorangan seperti undangan ulang tahun, undangan nikahan, ya, dan banyak lagi. Persamaannya apa? Dari ketiga jenis surat tersebut, persamaan adalah merupakan ajakan. Dari undangan itu apa artinya? Merupakan ajakan untuk menghadiri suatu acara. Jadi persamaan undangan dari ketiga jenis itu, jadi dari undangan resmi, setengah resmi, dan tidak resmi adalah merupakan ajakan untuk menghadiri suatu acara. Dan yang kedua persamaannya adalah terdiri dari bagian-bagian berupa tadi kan alamat, waktu, dan acara yang jelas. Jadi penting ya. Ini kita balik lagi di sini. Nah ini. Ya, maupun surat resmi tidak resmi itu pasti harus ada, pasti sama. Apa yang sama? Yang pertama nama dan alamat orang yang akan dituju. Ini persamaannya nih, ya. Pasti tuh ada tuh. Kemudian ada salam pembuka, ada isi, dan ada penutup. Itu maupun surat tidak resmi, setengah resmi maupun resmi pasti ada. Harus ada, yaitu apa? Nama orang yang akan kita kirimi undangan. Kemudian ada salam pembuka, isi, salam penutup, dan orang yang membuat surat itu. Lanjut. Sekarang lihat di sini. Oke ya. Nah, sekarang. Nah,
Undangan yang diterima ayah B ini terbuat dari kertas. Kertas merupakan benda yang mudah terbakar. Nah, ini kita masuk ke pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Tahukah kamu bahwa pada peristiwa pembakaran terjadi perubahan bentuk benda karena kalor? Apa itu kalor? Kalor itu panas, tetapi tidak mengubah wujud benda. Kertas yang merupakan benda padat dibakar dengan api panas dan berubah menjadi abu yang juga masih benda padat, hanya berubah bentuk. Jadi kalau benda padat dibakar, dipanaskan atau dibakar, itu tidak akan berubah lagi bentuknya, tapi akan berubah kalau padat menjadi padat, tetapi dengan bentuk yang berbeda. Perubahan wujud benda terjadi di sekitar kita. Salah satu perubahan wujud yang mungkin tidak kamu sadari adalah penyubliman. Kita akan belajar tentang perubahan penyubliman. Pernahkah kamu mengamati kapur barus yang diletakkan ibu di dalam lemari untuk melindungi pakaian dari ngengat? Kamper gitu ya, kamper gitu ya. Kapur barus. Kapur barus di lemari pakaianmu dalam beberapa hari akan mengecil dan menghilang dari lemari pakaianmu. Apa yang sudah terjadi? Ya, kita beli kan, contohnya kapur barusnya gede nih, kita masukkan ke dalam lemari supaya tidak bau pakaian kita. Ya, kita lihat udah beberapa hari dia itu ukurannya mari mengecil, bahkan nanti lama-lama akan hilang. Kok kenapa itu? Nah, itu kita akan pelajari sekarang. Kapur barus merupakan benda padat yang dalam waktu tertentu berubah menjadi gas. Kapur barus mengalami penyubliman. Apa itu penyubliman? Menyublim adalah, di sini lihat. Silakan kalian tulis ini, penting ya, lihat. Menyublim adalah peristiwa berubahnya wujud benda dari padat ke gas. Jadi menyublim itu adalah peristiwa berubahnya wujud benda padat ke gas. Jadi apa itu penyubliman? Apa itu penyubliman? Penyubliman adalah perubahan wujud benda padat ke gas. Dapatkah kamu menemukan contoh penyubliman lain di dalam kehidupan sehari? Jadi penyubliman ini percobaan nanti, lihat kalian coba ya di sini kesimpulannya apa? Ya, ini. Ayo membaca coba sini. Oke, sini kita lihat ya. Nah, dan lihat percobaannya mengatur perubahan wujud benda. Terus. Oke, nah sekarang kita lihat. Ayo membaca. Kegiatan mengisi kemerdekaan Indonesia. Berarti kita masuk kepada PS di sini. Kita masuk ke buku juaranya, di sini kita lihat. Ini percobaan menyublim ya. Nah, kita balik dulu. Nah, ini kesimpulan ini. Ya, kita untuk menjawab kesimpulan dari percobaan di sini. Ya, di sini. Nah, ini. Kesimpulan dari percobaan ini kita bisa lihat. Ya, kesimpulannya adalah kapur baru menghilang setelah dipanaskan di dalam kaleng selama 10 menit. Kapur barus berubah wujud menjadi benda gas kala menerima kalor dari api. Sementara itu, gas dari kapur harus berubah wujud menjadi benda padat. Hal itu dibuktikan dengan adanya kristal-kristal pada dasar piring. Kristal-kristal tersebut karena benda gas mengalami pendinginan dari piring berisi es batu. Percobaan ini membuktikan bahwa kalor dapat menyebabkan perubahan wujud. Ya. Tuh. Oke, sekarang bahasa Indonesianya di sini tadi. Maaf ya, sini dari bahasa Indonesia. Oke, kira kesimpulannya apa? Menyublim adalah peristiwa perubahan benda padat menjadi gas. Ingat ya, coba ingat. Bapak akan pelan-pelan. Menyublim adalah atau penyubliman adalah, silakan kalian dengarkan, silakan kalian catat. Penyubliman adalah perubahan benda padat menjadi gas. Contohnya adalah kapur barus yang lama-kelamaan akan hilang. Itu. Ya, mudah-mudahan kalian mengerti ya. Oke, kita lanjut. Oke. Nah ini. Ayo membaca, silahkan kalian baca. Ya. Kegiatan mengisi kemerdekaan negara Indonesia. Nah, akan kalian baca halaman 157. Nah,
Silahkan kalian baca. Kegiatan mengisi kemerdekaan negara Indonesia. Apa kegiatan apa yang harus kita isi ketika negara kita merdekanya tadi? Ya, dari 4 gambar di atas tadi. Yang pertama, belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau kalian seorang pelajar, maka kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua itu adalah pembangunan, mengisi dengan pembangunan. Setelah kita lihat sekarang kan banyak pembangunan di mana-mana. Yang ketiga, berprestasi dalam bidang olahraga. Yang keempat, untuk mengisi kemerdekaan Indonesia adalah dengan cara apa? Melestarikan kebudayaan bangsa kita, melestarikan kebudayaan daerah yang ada. Kegiatan mengisi kemerdekaan negara Indonesia. Kemerdekaan negara Indonesia didapatkan dengan cara yang tidak mudah dan tidak murah. Tidak mudah, berat. Kita sudah pelajari sebelumnya. Dan tidak murah. Bukan dikasih, tapi berjuang. Bahkan banyak pahlawan yang gugur. Bertahun-tahun para pemimpin bangsa ini berupaya dengan berbagai macam cara untuk melepaskan diri dari penjajahan bangsa lain. Ribuan nyawa manusia juga telah melayang dalam upaya ini. Ini kegiatan mungkin namanya judul, ya. Di sini namanya judul. Ini adalah ke sini namanya paragraf. Setiap paragraf, kita ulang lagi ya. Ini mengulang lagi. Setiap paragraf terdiri dari satu kalimat utama di sini. Ini adalah kalimat utamanya ini, ya kan. Dan beberapa kalimat penjelas. Nah, ini kita ulang di sini. Sampai sini ya. Ini kalimat penjelasnya banyak. Oke, jadi setiap paragraf itu, ini ada berapa paragraf? 1, 2, 3, 4, ada 4 paragraf. Ya. Kalau ini kan lurus semua. Nah, kalau lurus semua ini biasanya ada jorok di sini, ada pembatas di apa? Ada ruangan, gitu ya. Ada celah di sini, dikasih celah. Tapi kalau ininya menjorok ke dalam, ini akan rapat ke sini. Ya. Nah, ini Indonesia telah merdeka dan berdaulat. Ini adalah paragraf yang kedua. Namun banyak hal yang harus dilakukan untuk mengisi dalam rangka pembangunan bangsa Indonesia yang seutuhnya seperti yang diceritakan para pendiri bangsa Indonesia. Nah, generasi kita lah yang meneruskan nanti. Kalian harus meneruskan dengan belajar yang sungguh-sungguh. Oke, kita lanjut ya. Kalian bisa baca. Nah, ini di paragraf terakhir. Kemerdekaan harus diisi dengan membangun kualitas manusia Indonesia. Para pemuda hendaknya dapat menggunakan masa kemerdekaan bangsa dengan menuntut ilmu setinggi-tingginya. Nah, ingat ya, kalian harus rajin belajar. Bapak ingatkan, jangan malas untuk belajar. Lebih baik berletih-letih, bersakit-sakit sekarang, nanti senang-senang kemudian. Jangan kalian menjadi generasi yang malas. Ya. Sekarang pengen enak, nanti pengen nggak bisa. Menuntut ilmu setinggi-tingginya diperlukan pengorbanan. Jangan takut, berdoa. Jadi tugas kalian adalah menuntut ilmu setinggi-tingginya dan berkarya untuk membangun negara sendiri. Makanya kalian harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Lanjut, ayo berlatih di sini. Ya, ayo berlatih. Berdasarkan bacaan di atas, temukan kosakata baku. Apa itu kosakata baku dan tidak baku? Nah, ini kembali lagi ya. Jadi pembelajaran ini adalah menyambung dari pembelajaran yang sebelumnya. Apa itu kosakata baku? Kosakata baku adalah kosakata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Atau kosakata atau kata yang terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan tidak baku apa? Kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia atau istilah bahasa kita sehari-hari. Ya, apa coba di sini? Kosakata pada bacaan yang tadi ya. Kosakata baku, arti kata. Kosakata tidak baku, arti tidak baku. Oke, kita lihat di buku Rumah Juara di sini. Nah, ini tadi kan. Nah, ini sekarang. Oke. Kosakata baku, contoh di sini. Nah, kata-kata baku. Kalian bisa lihat ya. Kegiatan. Apa itu arti kegiatan? Aktivitas, usaha, atau pekerjaan. Perjuangan. Apa itu perjuangan? Perkelahian, merebut sesuatu atau peperangan. Perjuangan itu peperangan. Pemimpin, orang yang memimpin. Kosakata baku lagi, generasi. Artinya apa? Sekali orang yang kira sama waktu hidupnya. Pembangunan, proses, cara membuat atau membangun. Nah, ini kata arti ya, kosakata pada bacaan.
Nanti bisa lihat lagi ya. Nah di sini lihat. Nah ini kosakata baku tadi udah. Kosakata tidak baku, coba kalian lihat. Aja ya. Di sini ya mana coba yang tidak baku. Ya. Tuntut, dan ada tuntut, menuntut ya. Oke, nanti kalian bisa lihat ya. Ayo menulis. Nah ini asal daerah. Nah, nulis ya. Perhatikan. Pahamilah bacaan di atas, kemudian kemukakan pendapatmu tentang sumbangsi atau kegiatan yang dapat kamu lakukan dalam rangka mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Tuliskan pendapatmu pada peta pikiran di bawah ini, lalu disebutkanlah pendapatmu dalam kelompok kecil. Asal daerah apa? Kegiatan untuk mengisi kemerdekaan. Kesimpulan apa yang kamu dapatkan dari hasil diskusi dengan teman-temanmu sini. Nah, ini apa arti gambar ya? Di sini kita lihat di buku ini. Kegiatan-kegiatan positif tadi kan, kegiatan positif kegiatan yang bermanfaat. Ya, contohnya tadi apa? Kemerdekaan yang kita raih tidak semata didapatkan dengan mudah, banyak korban berjatuhan demi mewujudkannya. Oleh sebab itu, kita harus mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Untuk menghargainya, banyak yang dapat kita lakukan sebagai pelajar dalam mengisi kemerdekaan seperti berikut. Kegiatan-kegiatan positif dalam mengisi kemerdekaan. Di rumah apa? Kegiatan positif, kegiatan yang baik. Contohnya membantu orang tua, banyak ya. Melaksanakan perintah yang diberikan orang tua. Nah ini, kamu harus mentaati perintah orang tua, terutama yang baik. Pak, gimana kalau orang tua saya perintahnya nggak baik? Ya jangan. Ya. Dan bekerja sama dengan anggota keluarga lainnya. Kalian harus mau bekerja sama. Kalian sama adik kalian harus baik, jangan sampai berantem terus ya. Melaksanakan perintah orang tua. Kegiatan positif di rumah ya, melaksanakan perintah orang tua, bekerja sama dengan anggota keluarga, belajar di rumah, banyaklah. Di sekolah apa kegiatan untuk mengisi kemerdekaan yang positif? Mengikuti upacara dengan hikmat dan disiplin. Nah ini, makanya kalau kalian sedang upacara bendera, pengibaran bendera tidak boleh ngobrol. Harus diam ya. Bapak lihat masih banyak yang suka ngobrol. Itu kalian jangan ditiru. Untuk sekarang nanti kalau kita upacara lagi, kalian harus lebih disiplin. Kemudian mematuhi seluruh tata tertib sekolah secara ikhlas dan bertanggung jawab. Apa harus ikhlas? Iya, ikhlas itu menerima. Kalau kita sudah masuk ke sekolah ini ya, harusnya tata tertib sekolah itu harus diterima. Contoh, kalau kalian keterlambat, ada dapat hukuman, asal kalian terima. Dan bertanggung jawab, yaitu bertanggung jawab apa? Contoh, kalian disuruh piket hari Senin, maka orang yang bertanggung jawab itu dia akan datang lebih awal dari teman-teman yang lain. Di masyarakat, melaksanakan jam wajib belajar dengan disiplin. Nah itu, tidak mengganggu tetangga, tidak merusak jalan, tidak mengotori jalan, tidak mencoret-coret dinding, tembok, pagar itu. Kemudian aktif dalam kegiatan di lingkungan masyarakat seperti kerja bakti dan bakti sosial. Kerja bakti dan bakti sosial apa? Coba. Kerja bakti biasanya apa hubungannya dengan membersihkan selokan, ya, membersihkan jalan itu. Kalau bakti sosial memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. Oke, lanjut. Ini banyak saling menghormati dan menghargai sama anggota. Ya kalian bisa lihat di sini ya. Lihat di sini banyak di sini. Peta pikiran kegiatan untuk mengisi kemerdekaan. Kegiatan pembangunan untuk mengisi kemerdekaan. Kita lihat di sini. Nah ini. Tadi kan ada di sini, coba lihat apa di sini. Pahamilah bacaan di atas. Nah, kemudian kemukakan pendapat tentang sumbangsi atau kegiatan yang dapat kamu lakukan dalam rangka mengisi kemerdekaan Indonesia. Tuliskan pendapatmu pada peta di bawah ini, lalu disebutkanlah pendapatmu di dalam kelompok kecil asal daerah. Maksudnya bukan ini kegiatan untuk mengisi kemerdekaan, cuma tadi ya, di rumah apa, asal daerahnya, teman kamu berarti. Ini teman-temannya ini, daerah mana, ini beda-beda kayaknya. Kita lihat coba di sini, kita balik lagi. Ini bisa bacaan di sini ya, mengisi kemerdekaan Indonesia.
Lanjut. Nah, ayo mengamati ini pembangunan ya, ini membangun. Amati gambar-gambar berikut yang menunjukkan kegiatan pembangunan. Ini pembangunan hubungannya tentang membangun sesuatu, contohnya membangun jalan, membangun jembatan untuk kepentingan orang banyak. Ini pembangunan jalan. Pembangunan sarana dan prasarana di berbagai bidang berikut dilakukan untuk menunjang kegiatan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan manusia juga mencapai kesejahteraan. Ini pembangunan jalan, pembangunan jembatan, ini pembangunan pasar di sini, pembangunan sekolah. Ini adalah sarana-sarana yang sangat dibutuhkan oleh setiap manusia contohnya ya. Ini yang vital yang harus. Lihat pajak untuk membangun jalan dan jembatan, pajak. Ayo berlatih di sini. Ini lihat ya, ayo berlatih di sini lihat. Nah, kalian lihat. Di sini. Ayo renungkan ya, kalian lihat di sini. Nah, kerjasama dengan orang tua. Oke. Kita lihat di buku Rumah Juara. Lihat pembangunan yang tadi kan. Nah, ini pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan pasar, pembangunan sekolah, pembangunan tempat ibadah. Ini adalah suatu kebutuhan dari dasar dari manusia yang harus dipenuhi oleh setiap negara ya. Karena pembangunan jalan manusia itu butuh untuk transportasi kan, untuk bepergian. Pembangunan jembatan sama untuk mempermudah manusia agar bisa berinteraksi dengan yang lain. Pembangunan pasar karena kita butuh makan kan, kita butuh tempat untuk memberikan kebutuhan kita itu di pasar. Pembangunan sekolahan kenapa tadi kita supaya jadi generasi kita supaya pintar, maka kita harus belajar. Tempatnya belajar adalah di sekolah. Walaupun ada tempat belajar di luar sekolah itu dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena selanjutnya pembangunan ibadah tempat ibadah. Jelas, karena bangsa kita itu memiliki 6 agama, maka setiap 6 agama itu mempunyai tempat ibadahnya. Lanjut ini. Faktor pendukung dan penghambat pembangunan. Ada berbagai bentuk kegiatan masyarakat yang mendukung pembangunan nasional. Namun ada juga kegiatan yang tidak mendukung kegiatan pembangunan nasional. Berikut beberapa faktor pendukung dan penghambat pembangunan nasional. Ya, yang pertama apa? Faktor pendukung pembangunan nasional, yaitu A. Sumber daya alam. Ini sumber daya alam. Indonesia mempunyai sumber daya alam yang besar seperti minyak mentah, gas alam, timah, dan tembaga dan emas. Kemudian sumber daya manusia. Nih, jumlah penduduk yang dimiliki Indonesia dapat mendorong pembangunan. Salah satu karena perkembangan sumber daya memungkinkan pertambahan tenaga kerja dari masa ke masa. Sedangkan faktor penghambat pembangunan nasional ada yang pertama sumber daya manusianya. Jadi sumber daya yang berkualitas rendah menjadi penghambat pembangunan nasional. Jadi kalian terus belajar sungguh-sungguh sehingga menciptakan sumber daya manusia, karena dengan manusia kita jadi pintar, kita akan membangun bangsa dan negara. Yang selanjutnya faktor penghambat pembangunan, sumber daya modal, investasi. Ya. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi yang masih mempunyai kepastian dan proses pembangunan. Jadi teknologi itu sekarang cepat sekali. Buktinya sekarang kita libur, kita belajar di rumah, kita bisa sekarang dengan teknologi. Kita harus bersyukur dengan teknologi sekarang ini. Dan yang penghambat apa? Perkembangan penduduk. Perkembangan jumlah penduduk semakin banyak setiap tahun, namun seringkali perkembangan tersebut tidak sesuai dengan kemajuan tingkat pendidikannya. Makanya kalian tidak boleh malas untuk belajar. Ya, perkembangan penduduk kita banyak karena kita ini termasuk, kalau nggak salah, jumlah penduduk ketiga terbesar di dunia. Makanya kita harus mentang-tangan. Birokrasi yang buruk. Birokrasi adalah merupakan cara kerja atau susunan pekerjaan menurut tata aturan. Ya, birokrasi aturan-aturannya buruk. Masalah birokrasi terberat yang dihadapi Indonesia adalah terjadi di bidang kemiskinan. Penyebabnya apa? Banyak korupsi. Ya, makanya kita harus menjadi generasi yang anti korupsi. Oke, alhamdulillah anak-anakku, untuk pembahasan pembelajaran satu ini kita sudah selesai ya. Mudah-mudahan dengan yang sedikit ini ya, kalian bisa menjadi lebih paham ya. Walaupun Bapak tahu ya masih banyak kekurangannya. Oke. Sekarang kita ya. Oke, anak-anakku, sudah selesai ya. Pembelajaran 1 subtema 3 sudah selesai. Kita tutup dengan membacakan
Alhamdulillah, doa penutup masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mohon maaf atas kesalahan ucapan dari Bapak. Kita tutup. Kita sampai berjumpa kembali di lain waktu. Kita tutup. Bye bye.